tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ako dena jine kodang asadung saduna jine kadari yang danena sacenali kawadinang. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kalahkan kemarahan dengan cinta kasih, kalahkan kejahatan dengan kebajikan, kalahkan kekikiran dengan kemurahan hati, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, Namo Buddhaya. Perayaan Hari Trisuci Waisak pada tahun ini sangat berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Para umat Buddha merayakan Hari Trisuci Waisak di rumah masing-masing. Tetapi hal ini tidak akan menjadikan suatu masalah yang berarti bagi umat Buddha. Di dalam Badeka Karatagata diterangkan, tak sepatutnya mengenang sesuatu hal yang telah berlalu. Tak sepatutnya berharap pada sesuatu hal yang akan datang. Sesuatu hal yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau. Sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Trisuci Waisak mengingatkan kita pada 3 peristiwa suci yang terjadi dalam kehidupan Guru Agung kita, Buddha Gautama. Kelahiran, penerangan sempurna, dan Mahaparinibbana. 3 peristiwa suci ini terjadi pada hari yang sama, tetapi tahun yang berbeda-beda. Hari Purnama Raya di bulan Waisak. 3 peristiwa suci itu adalah: yang pertama, lahirnya Pangeran Siddhartha pada tahun 623 sebelum Masehi di Taman Lumbini, Kapilavastu, Nepal. Yang kedua, penerangan sempurna pada tahun 588 sebelum Masehi di bawah pohon Bodhi, Bodh Gaya, India. Yang ketiga, Mahaparinibbana Buddha Gautama pada tahun 543 sebelum Masehi, tepat pada usia 80 tahun di Kusinara, India. Umat Buddha di seluruh dunia merayakan Hari Trisuci Waisak dengan sukacita dan kegembiraan. Karena kita semua kembali mengingat dan merenungkan ajaran Guru Agung kita, Buddha Gautama. Tema Trisuci Waisak 2564 tahun 2020 adalah: dengan kesadaran Dharma, kita tingkatkan kepedulian sosial demi keutuhan bangsa. Tema ini dipandang relevan untuk menyikapi persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini. Meskipun di tengah-tengah keragaman tradisi, budaya, agama ataupun kepercayaan, tidak menjadi halangan bagi kita semua, seluruh umat,
untuk mencapai kebahagiaan dan sukacita. Semua orang harus mempraktikkan kebenaran Dharma, kesadaran Dharma. Dengan mempraktikkan kesadaran Dharma ini, maka setiap orang akan menyadari bahwa betapa pentingnya setiap orang, setiap makhluk juga menginginkan hidup yang tenang dan bahagia. Jika kita mengembangkan dan mempraktikkan kesadaran Dharma ini, maka sifat-sifat tidak baik yang ada dalam diri kita pelan-pelan kita akan redam, seperti keinginan menyakiti orang lain, keinginan menjatuhkan orang lain. Sifat-sifat hal ini tentunya tidak memberikan manfaat dalam penghidupan kita. Bangsa yang besar akan hidup dengan tenang dan sejahtera apabila semua orang mempraktikkan kesadaran Dharma. Semua orang peduli dengan penderitaan orang lain. Semua orang ikut prihatin setiap masalah yang dialami oleh makhluk lain. Dan tentunya perilaku moral yang baik juga harus diterapkan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita sebagai warga negara Indonesia tidak melupakan jati diri budaya bangsa. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan mengingatkan kepada kita semua, di mana Bung Karno memberikan pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Gotong royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Sebagai contoh, Bapak Ibu, seorang petani yang hidup di desa berjuang keras dengan semangat menanam padi ataupun palawija. Perjuangan keras itu bukan hanya sekedar untuk menghidupi keluarganya, anak dan istrinya, tetapi mereka sadar apa yang dilakukan ini adalah untuk kepentingan bersama. Mereka yang tinggal di kota-kota besar, yang tidak bisa bercocok tanam seperti padi ataupun palawija, masih bisa menikmati hasil panen dari petani yang di desa. Kalau semua orang memiliki pemikiran yang baik, bahwa apa yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, maka hal itu akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua orang. Contoh yang kedua, Bapak Ibu, seorang guru yang mengajar di sekolah kadangkala menemukan murid-murid yang sedikit bandel. Guru yang bijaksana ini pastinya menyadari dia tidak akan menyerah dan putus asa. Dia tidak akan berhenti untuk selalu mengajar dan membimbing, membina anak-anak generasi bangsa Indonesia ini. Tugas yang diembannya ini bukan hanya sekedar kepentingan sendiri,
tetapi kepentingan orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, kalau dahulu para pejuang mengorbankan jiwa dan raganya demi mempertahankan bangsa kita, mari kita yang saat ini juga ikut berjuang, ikut memperjuangkan dengan tenaga, dengan harta, atau pemikiran yang baik yang kita miliki demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada peringatan Trisuci Waisak 2564, Pante mengajak kepada para umat semuanya, jangan saling menyakiti, jangan merugikan orang lain, karena hal itu tidak akan memberikan manfaat yang berarti dalam kehidupan kita. Selamat Hari Trisuci Waisak 2564 Buddhist Era tahun 2020. Sabbe Sata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya.